Shalom pemirsa setia semua kitab suci. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menerangi kehidupan saudara dan memampukan saudara berbagi kebenaran ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas saudara. Jangan lupa ya, berkat Tuhan jangan sampai disimpan sendiri. Ayo klik tombol subscribe dan like, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke orang yang kamu kenal. Tuhan Yesus memberkati. Saya melihat ada beberapa perbedaan dalam pasal-pasal ini. Dalam pasal 14, di ayat 21, segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria yang masih berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amaziah. Azaria. Ya, tepat. Di pasal selanjutnya, pasal 15 ayat 13, dia berkata, Shalom bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39, zaman Uzia Raja Yehuda. Jadi ada perbedaan nama raja, apakah dia Uzia atau Azaria? Apakah dia Uzia atau Azaria? Apakah ada perbedaan? Sebenarnya kita sering melihat satu orang memiliki dua nama dan nama-nama itu entah bagaimana mirip satu sama lain karena keduanya bermaksud untuk memuji. Uzia artinya kekuatan dari Tuhan, Azaria yang mendengarkan Tuhan. Jadi bukanlah hal yang aneh jika seseorang punya dua nama, apalagi nama tersebut berarti pujian dan terhubung dengan Tuhan. Baik, Dr. Esam, kita tahu itu Uzia atau Azaria yang adalah orang yang sama tetapi dengan dua nama yang melakukan beberapa dosa, tetapi dosa yang sangat serius yang disebut kitab suci dosa besar atau yang orang sebutkan dosa mematikan. Mohon beritahu apa sebenarnya yang dia lakukan yang membuat Tuhan begitu marah. Meskipun dia taat dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti ayahnya Amaziah, kitab suci mengatakan hal itu tentangnya. Tapi dia melakukan dua hal, satu dilakukan oleh orang lain juga dan satu lagi dia unik dalam melakukannya. Hal yang dilakukan oleh raja-raja lain adalah bukit pengorbanan tidak ditiadakan. Ini terjadi pada semua raja. Hal yang membuatnya unik adalah bahwa Uzia atau Azaria ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Seperti apa? Dia ingin lebih dekat dengan imam. Dia ingin memasuki bait suci Tuhan dan membakar korban. Dan itu hanya pekerjaan imam. Itu adalah pekerjaan imam sendiri. Dilarang bagi siapapun untuk memasuki lingkaran itu. Dan itu menunjukkan pada kita pentingnya dari korban suci. Dan dia melakukan itu di awal pemerintahannya. Dan dia memerintah selama 52 tahun. Tapi Tuhan meninggalkannya. Bisa saja Tuhan langsung menghakiminya, tetapi Tuhan memukulnya dengan penyakit kusta. Dan Tuhan membiarkan dia tinggal di rumah terpisah karena dia dilarang untuk bersama-sama orang-orang selama dia menderita kusta. Jadi, dia tinggal di rumah terpisah bertahun-tahun. Dia menjabat tapi dia tidak memerintah, seolah-olah dia adalah contoh bagi mereka yang mungkin berpikir untuk mendekat dengan korban suci Allah. Ini adalah batasan yang paten, meremehkan korban suci tidaklah diperbolehkan. Jadi dia mau untuk menggabungkan pemerintahan dan imamat menjadi satu orang. Betul sekali. Kapankah imamat dan pemerintahan digabungkan? Keduanya tidak dapat digabungkan kecuali oleh satu orang, yaitu Kristus. Kristus adalah satu-satunya pribadi yang cocok sebagai raja dan sebagai imam ketika dia akan datang sebagai raja besar atas seluruh bumi. Dia juga akan menjadi imam besar. Dia sekarang imam besar dan dia sekarang adalah raja yang agung, tapi dia harus memerintah. Dia harus melakukan menurut Ibrani yang cocok jadi imam dan juga cocok untuk menjadi seorang raja. Yang cocok jadi imam dan juga cocok untuk menjadi seorang raja. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.